Mualaf karena melihat Allah itu terlalu repot. Sudah jadi Allah kok jadi manusia lagi untuk menghapus dosa manusia. Sangat-sangat repot Allah ini. Maka kemudian pria ini mualaf. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Bang Roni tadi bilang apa? Tritunggal itu meninggalkan Kristen karena menurut Bang Roni Tritunggalnya itu tidak masuk akal. masuk akal menurut saya. Tidak masuk akalnya karena Tuhan jadi manusia. Tuhan kayaknya repot sekali harus turun ke bumi, terus harus mati lagi dulu untuk menebus dosa, terus terangkat lagi ke surga. Kayaknya repot kali. Sementara Allah ini kan dalam penciptaan langit dan bumi aja dia cuman bilang jadilah, maka jadi, kun fayakun. Ya, jadi yang saya tangkap Bang Roni berpendapat atau berpandangan bahwa akhirnya memahami bahwa Tuhan tidak perlu repot-repot jadi manusia untuk mengampuni manusia gitu ya. Harusnya kan begitu ya. Iya, betul kan? Betul. Karena kan menciptakan langit dan bumi hanya dengan kun fayakun. Jadilah maka jadi. Iya, dan Allah Subhanahu wa taala kan sebenarnya kan Maha Pengampun ya. Maha Pengampun. Jadi tidak Kalau orang Kristen itu sangat repot. Padahal seharusnya nggak perlulah jadi manusia. Kalau hanya untuk menghapus dosa, cukup tinggal difirmankan saja atau tinggal diperkatakan saja. Dosa manusia dihapus, aman. Kan kira-kira seperti itu. Begitulah kira-kira yang menjadi alasan mengapa pria ini mualaf. Baik, coba kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, apa itu dosa? Saya sudah sering mengatakan bahwa dosa itu adalah perbuatan melawan Allah, atau dosa itu adalah tindakan di mana hati, perkataan, perbuatan kita itu menyalahi dari yang seharusnya yang Allah mau. Dan Alkitab itu sudah mencatat di dalam Roma 3:23 mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23, sebab upah dosa adalah maut. Kalau semua orang sudah berbuat dosa, itu sudah pasti ya. Berarti tidak ada manusia yang tidak berdosa. Dan kalau diikutkan di dalam Roma 6 tadi bahwa kalau upah dosa itu adalah maut, maka semua orang itu berarti harus mati. Lah kalau begitu, untuk menyelamatkan manusia, apa yang harus Allah lakukan? Apakah kemudian Allah membatalkan dosa atau meniadakan dosa? Kan tidak mungkin Allah meniadakan dosa. Kalau Allah meniadakan dosa, berarti semua dosa batal, tidak ada lagi yang namanya dosa. Ini membuat manusia itu berarti bebas melakukan apa saja. Dan kalau itu terjadi, maka manusia itu akan semakin jahat, dan semakin jahat. Maka kemudian ketika Allah itu adalah Allah yang kasih, seperti dikatakan dalam firman-Nya Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu pada saat Allah kemudian turun menjadi manusia, disinilah tadi Anda mengatakan Allah itu merepotkan dirinya. Allah itu merepotkan dirinya. Pertanyaan saya sederhana. Bisakah Allah untuk tidak repot? Bisa. Tapi kalau kemudian Allah hanya mengatakan semua dosa manusia dihapus, kalau itu yang Allah pilih jalannya, maka manusia tidak akan pernah menghargai Allah. Mengapa? Karena nanti manusia akan bilang seperti ini, ya sudahlah kita berdosa saja, tidak usah jadi orang baik. Lakukan aja sebebas-bebasnya. Karena nanti kan Allah akan mengampuni. Apakah itu akan membuat manusia lebih baik?
ataukah membuat manusia itu lebih liar, lebih jahat? Pastilah lebih jahat, karena mereka punya keyakinan bikin apa saja pasti diampuni oleh Allah. Maka kemudian Allah mengambil rupa sebagai manusia, yaitu dia datang membuat pendamaian. Supaya apa? Supaya manusia yang berdosa itu tidak binasa. Itu yang pertama, tidak binasa. Yang kedua, manusia itu kalau dosanya diampuni, maka dia akan menghargai dirinya sama seperti adalah Allah yang adalah berharga. Karena apa? Karena manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya, dalam diri manusia itu sebenarnya ada nuansa Allah, ada unsur Allah, karena memang dihembuskan nafas kehidupan. Tetapi manusia kemudian dalam tahap selanjutnya itu manusia jatuh ke dalam dosa. Maka pada saat Allah turun ke dunia, itu bukan hal yang merepotkan, tapi karena Allah mengasihi manusia. Karena Allah mengasihi orang-orang yang mau kembali kepadanya. Dan pada saat Allah menjadi manusia, Allah kan memberi syarat tadi. Allah memberi syarat. Syaratnya apa? Ketika Yesus datang ke dunia ini, ketika Allah menjadi manusia, dia kemudian menebus dosa manusia di kayu salib. Itu tadi, disalib di kayu salib. Ada yang dituntut. Tuntutannya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya bahwa pada saat Allah menjelma menjadi manusia, dia tidak memilih hanya berfirman, karena Allah mau orang yang mau percaya itulah yang diselamatkan. Artinya orang yang menghargai anugerah, orang yang menghargai jalan yang diberikan oleh Allah untuk menghapus dosa, itulah yang berkenan di hadapan Allah. Apakah Allah repot di situ? Ataukah ketika dia berfirman, mengatakan dosa diampuni, dia tidak repot? Justru akan semakin repot. Bayangin tiap hari Tuhan harus bilang kepada kita, dosamu diampuni. Besok lagi kita bikin dosa, Tuhan bilang, dosamu diampuni. Tahun depan, tiap hari kerja Tuhan hanya bilang, dosamu diampuni, dosamu diampuni. Bukankah itu yang repot? Justru karena Allah tidak mau repotlah, makanya kemudian dia memberikan jalan pendamaian lewat kematiannya di kayu salib. Cukup satu kali, tapi nggak repot. Saya Kristen, saya bangga dengan iman saya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.